Shalom Bapak Ibu semua. Pada hari ini mari sebelum kita mulai ibadah KPA kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami bersyukur kami sudah bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan meskipun secara online. Tapi biarlah Tuhan Engkau memberkati hati, pikiran, telinga kami agar kami bisa menerima firman Tuhan dan memahami apa yang menjadi keinginan kerencanamu Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, pada hari ini di KPA Online kita akan bicara tentang terpilih menjadi murid Yesus. Satu hal yang menarik bagi kita karena kita selalu didorong dalam firman Tuhan yang selalu ditampilkan untuk menjadi murid Yesus. Tuhan lalu katakan kita biar kita menjadi murid Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kenapa menjadi murid Yesus penting? Karena itulah panggilan kita. Kita tidak hanya dipanggil sebagai penyembah Allah, tapi lebih dari itu, kita dipanggil, dipilih untuk menjadi murid Yesus. Untuk menjadi murid Yesus bukan sekedar orang yang mengikut Yesus saja. Seorang yang mengikuti orang lain belum tentu menjadi seorang muridnya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan belum tentu orang itu memahami firman Tuhan. Mungkin saja dia senang dengan gurauan di firman-Nya. Firman Tuhan disampaikan. Mungkin firman Tuhannya menarik. Cara yang disampaikannya menarik. Atau firman Tuhan itu sedang pas dengan kondisinya sehingga dia senang untuk mendengarkannya, menguatkannya. Tapi murid belajar tentang firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita belajar firman Tuhan, kita mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah panggilan orang Kristen. Bapak Ibu semua, hari ini pembelajaran kita ada dalam Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan ayat per ayatnya. Nah, pada satu hari, di ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu semua, kita bisa melihat bagaimana pada saat itu Yesus melihat bahwa ada dua perahu yang sedang selesai dari menjala ikan. Ketika mereka selesai menjala ikan, para nelayan tidak segera pulang. Mereka akan membersihkan dulu jala-jalanya. Mereka mungkin mempersiapkan dulu segala macam, menurunkan ikan, dan banyak hal yang masih harus mereka persiapkan. Tidak sekedar mereka begitu datang, turun dari perahu langsung pulang. Nah, ketika mereka sedang bersiap-siap itu, Yesus datang dan dia naik ke perahu tersebut. Lalu dia perintahkan pada Simon Petrus, tolakkan perahumu ke tengah, ke agak dalam, dan dia mulai mengajar orang-orang banyak itu dari atas perahu. Bapak Ibu semua, kita bisa melihat bahwa Simon Petrus yang tadi baru saja pulang, baru membasuh jalannya, dia tidak menolak Yesus, tapi dia mengiyakan apa yang Tuhan inginkan. Dia tolakkan perahunya dan dia biarkan Yesus mengajar di atas perahunya. Dan Yesus mengajar mereka. Memang tidak disampaikan ada berapa lama Yesus mengajar. Tapi kita bisa membayangkan bahwa ketika Yesus mengajar itu bukan hal yang 5 menit, 10 menit. Bisa aja 1 jam, 2 jam. Dalam kondisi Simon sedang baru saja pulang dari menjala ikan. Saat itu Yesus tetap meminta Petrus dan Petrus menjalankan perintah itu. Tidak sampai situ saja. Selesai Yesus mengajar orang, dia meminta Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Tapi Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan menebarkan jala juga.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memanggil teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Bisa dibayangkan pada saat itu Simon, dia seorang nelayan yang profesional, yang sangat mengenal perahu, sangat mengenal jala, dan sangat mengenal cuaca serta danau karakteristik ikan di dalamnya. Pada saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa, sepanjang malam dia menjala. Namun ketika Yesus memerintahkannya dia, di saat Yesus ada, dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa ini satu kesalahan, ini satu kebodohan atau segala macam. Tapi dia lakukan itu dengan segera. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan ikan yang sangat banyak sehingga hampir tenggelam perahu mereka. Dan ketika Simon Petrus melihat hal tersebut, tersungkurlah dan dia di depan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Dia merasa tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia Yesus pada hari itu. Karena itu dia mengatakan untuk pergi, jangan sama orang berdosa. Tapi pada saat itu Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lalu mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu semua, hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari dari Petrus. Mengapa dia bisa menjadi murid Yesus, dan yang lebih hebat lagi, dia menjadi murid Yesus yang paling utama. Dia jadi murid Yesus, menjadi pemimpin para murid Yesus. Yang pertama, ketika kita tahu bahwa ketika perahu-perahu itu ada 2 perahu itu, Yesus memilih perahu Simon Petrus. Dia tidak menolak, dia membuka perahunya, dia mengizinkan Yesus masuk dan mengajar di sana. Itu satu bentuk bagaimana Petrus membuka hidupnya, membuka segala apa yang dia milikinya untuk diberikan kepada Yesus sebagai bagian dalam pelayanannya. Itu menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita sebagai orang yang hidup saat ini, sebagai orang yang memiliki daya guna, meskipun itu hanya diri kita, tapi kita membuka diri kita, membuka hidup kita, memberikan segala kemampuannya untuk Yesus ada dan mengajar melalui kehidupan kita. Kita memberikan diri kita dan membiarkan Yesus ada, supaya dengan adanya Yesus di dalam hidup kita, Yesus itu akan kehidupan kita akan menjadi kepanjang tangan dari Tuhan untuk menolong orang lain. Kemampuan diri untuk membuka diri, meskipun kita mungkin melayani secara, saya sudah lelah dengan bekerja, saya sudah lelah dengan aktivitas saya sehari-hari, tapi pada sore harinya disuruh untuk pelayanan, mungkin firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan di grup-grup kita, mungkin melakukan pelayanan di ibadah Minggu pagi, pimpin pujian, singer, saya udah capek ini seharian, gak taunya saya harus latihan, saya harus mempersiapkan ini, saya pengen duduk tenang. Kenapa orang lain bisa duduk tenang, saya tidak bisa? Saya pengen duduk tenang. Tapi bagi Bapak Ibu semua, ketika kita mau untuk melayani Tuhan, bersyukurlah. Tuhan memakai kita, bersyukurlah. Karena dengan Tuhan memakai kita, berarti Tuhan melihat kita mampu. Tuhan melihat hidup kita layak untuk dipakai Tuhan. Bersyukurlah, seperti seorang Petrus yang membuka perahunya, yang mengizinkan Yesus masuk dalam perahunya. Bahkan lebih dari itu, Petrus melayani Yesus dengan baik selama Yesus mengajar di perahunya. Itu hal yang luar biasa. Hal yang kedua, ketika Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan jalalah ikan, Simon Petrus dicatat dalam firman Tuhan, dia hanya mengatakan bahwa dia sepanjang malam telah menjala ikan. Dia berusaha mencari ikan, tapi dia tidak mendapatkannya. Dan firman Tuhan hari itu mencatat, tapi karena engkau yang memerintahkan, akan kulakukan. Itu satu hal yang luar biasa. Butuh satu ketaatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa ketaatan dimulai dari iman kita kepada Tuhan. Iman dimulai dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengarkan firman Tuhan, dia taat,
dia terbangun imannya, dia percaya apa yang dia perintahkan Tuhan pasti akan terjadi, karena itu dia taat pada Tuhan. Imannya yang membuat dia taat. Dia tidak pernah melihat Yesus menjala ikan. Dia tidak pernah lihat Yesus memancing ikan atau mendapatkan ikan. Tapi ketika Yesus memerintahkan Petrus untuk menjala ikan, dia taat meskipun dia tidak melihat buktinya. Dan apa yang dia dapat? Dia mendapatkan ikan yang belum pernah mereka capai sepanjang hidup mereka. Hal yang luar biasa, ketaatan kita dibangun dari iman kita. Ketaatan itu bukti bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan. Ketaatan itu satu tindakan, bukan satu perkataan. Ketaatan itu bukan satu kali dilakukan, tapi ketaatan itu adalah konsistensi berkali-kali dalam satu kurun kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang disebut ketaatan. Kita melangkah, kita percaya sama Tuhan, kita melangkah dengan iman kita, itu disebut taat. Dan ketika kita melakukannya terus-menerus, kita setia dan taat dalam hidup kita. Ketaatan penting dalam kita membangun diri kita. Seorang murid taat kepada gurunya. Dia taat pada perintah gurunya. Dia taat pada apa yang menjadi saran dari gurunya. Dia tidak beralasan, dia tidak berkeluh kesah. Tapi yang dia lakukan adalah tetap melakukan perintah gurunya meskipun dia merasa lebih baik, merasa lebih tahu. Itu kehidupan kita. Ketaatan kita penting dalam kita membangun hubungan sebagai murid, membangun diri sebagai murid Yesus. Butuh ketaatan. Tidak sekedar kita bicara, saya taat, saya ikut Yesus, tapi kita tidak melakukannya. Yang terpenting dalam mendengarkan firman Tuhan adalah memahami dan melakukan firman Tuhan. Hal yang ketiga, Simon Petrus tahu siapa yang membuat dia mendapatkan ikan. Sehingga Simon datang dengan segala kerendahan hatinya kepada Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Simon, dia tahu bahwa dia tidak mendapatkan ikan karena keberuntungan, tapi karena ketaatannya di atas firman Tuhan. Karena itu dia datang kepada Yesus. Lalu dia bilang bahwa dia tidak layak di hadapannya, dia orang yang berdosa. Satu bentuk bagaimana dia merendahkan hati dengan hancur hati, menghancurkan egonya, mengosongkan dirinya, dan mengatakan bahwa dia tidak layak. Itu satu bentuk bagaimana seorang murid dibangun di awal. Itu bentuk gambaran bahwa ketika kita menjadi seorang murid, kita tidak lagi bisa membawa keegoisan kita, kebanggaan diri kita. Kita tidak bisa ngomong sama guru kita, sorry, saya sudah belajar itu, saya sudah tahu itu. Tapi kita meninggalkan hal tersebut. Kita meskipun punya sesuatu yang diminta Tuhan, bukan sesuatu itu, tapi yang diminta Tuhan adalah ketaatan kita. Mengosongkan diri kita, kerendahan hati itu yang diminta Tuhan ketika kita belajar menjadi seorang murid. Kerendahan hati inilah yang membuat kita menjadi bisa mengerti bagaimana kita menjadi seorang murid yang berkembang, bertumbuh atau tidak. Orang yang mengosongkan diri akan mudah sekali diisi daripada orang yang bersikukuh untuk memegang isi dari dirinya. Ketika kita mengeluarkan ego kita meninggalkan keilmuan kita dan kita belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Bapak Ibu semua, entah gelar apa yang Bapak Ibu punya, pengalaman seperti apa yang Bapak Ibu punya, pendidikan seperti apa yang Bapak Ibu punya, pekerjaan apa dan jabatan apa. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita belajar untuk mengosongkan diri kita sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 3 kunci ini menjadi pembelajaran kita agar kita dapat membangun kompetensi menjadi murid Yesus. Karena itu tuh Bapak Ibu semua, ketika kita menjadi murid Yesus, kita akan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena itu kita menjawab panggilan Tuhan dan membangun diri kita agar kita terpilih dalam menjadi murid Yesus. Bukan yang terbesar, bukan yang terbaik, tapi murid Yesus yang berkarakter, yang berkompetensi yang kuat, yang mampu menjawab setiap pertanyaan, menjawab setiap perintah Yesus dalam hidup kita. Nah itu, marilah kita belajar menjadi murid Yesus
dan menjadi murid Yesus yang membanggakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengajar kami untuk menjadi murid Yesus, yang tidak hanya sekadar belajar firman Tuhan, tapi memahami, sehingga kita memiliki kompetensi karakteristik yang kuat dalam kami menjadi murid Yesus. Agar kami bisa menjadi murid Yesus yang terpilih, karena kami memiliki hati seorang murid, bukan hati dari orang yang memiliki keegoisan. Karena itu Tuhan, ajar kami agar kami memiliki kerendahan hati. Ajar kami Tuhan agar kami bisa berkorban dalam hidup kami, kuat dalam mengorbankan diri kami untuk kemajuan kehidupan rohani kami. Dan yang pasti Tuhan, biar kami memiliki kerendahan hati, ketaatan, sehingga kami layak di hidup dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati dalam pekerjaan kami, mata pencarian kami, sekolah kami, rumah tangga kami, berkati keluarga kami, rumah kami, biarlah damai sejahtera Allah selalu ada dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, berkati kami semua, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.